Pemirsa, jenazah calon Gubernur Maluku Utara almarhum Bedi Laos telah tiba di rumah duka di Jakarta. Sementara 5 jenazah lainnya juga telah diserahkan kepada pihak keluarga. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan jurnalis Sahril Helmi dari Maluku Utara dan Sarah Ruhendi dari rumah duka RSPAD Gatot Subroto. Kita akan ke Sahril terlebih dahulu. Sahril, bagaimana proses penyerahan jenazah kepada pihak keluarga? Ya, baik Eva dan pemirsa Metro TV, dapat saya laporkan langsung dari Provinsi Maluku Utara bahwa sekitar pukul 11:25 siang tadi, jenazah Pak Beni Laos dibawa menggunakan helikopter jenis Bell 429 milik Polda Sulteng dari lapangan sepak bola Desa Bobong menuju ke Kota Luwuk, di mana sesampainya di Kota Luwuk, kemudian jenazah Pak Beni Laos ini dibawa menggunakan pesawat menuju Jakarta. Kemudian jenazah lainnya yaitu Ibu Esther Tantri dan Bribka Hamdani Buamona telah dibawa ke Sanana, Kabupaten Sanana, Provinsi Maluku Utara untuk diserahkan ke pihak keluarga. Namun informasi yang kami dapatkan, Ibu Esther, jenazah dari almarhumah Esther ini akan dimakamkan di Manado, Sulawesi Utara, di mana keluarga besar beliau ada di sana dan hanya menunggu jadwal penerbangan dari Sanana kemudian menuju ke kota Ternate dan akan jenazahnya dibawa ke Sulawesi Utara. Kemudian ada sedangkan jenazah Hasanuddin Ode Muisi dan jenazah Ketua DPW P3 yaitu Bapak Ketua DPW P3 sudah bergeser dari Rumah Sakit Bobong sekitar pukul 7.00 waktu Indonesia Timur pagi tadi. Namun sampai saat ini menurut informasi yang kami terima, speedboat yang mengangkut jenazah, 2 jenazah menuju Ternate ini mengalami mati mesin di sekitar perairan Pulau Taliabu, sehingga Basarnas Kota Ternate sendiri saat ini masih melakukan proses evakuasi 2 jenazah dan sejumlah korban luka ringan maupun luka berat yang menuju Kota Ternate. Sampai saat ini kami belum mendapatkan informasi lebih lanjut. Kemudian terkait dengan penyelidikan polisi terhadap kebakaran yang terjadi pada Sabtu kemarin, saat ini ada 9 saksi yang telah diperiksa oleh Satreskrim Polres Pulau Taliabu. Kemudian Polda Maluku Utara juga mengirimkan 4 anggota di Treskrim Polda Maluku Utara untuk membantu penyelidikan terkait dengan terbakarnya speedboat milik calon gubernur Provinsi Maluku Utara Bapak Beni Laos ini. Kemudian ada juga dari Polda Sulawesi Tengah yang menerjunkan 3 anggota Bitlapor. Kemudian juga ada dari Puslapor, anggota Puslapor yang dikirimkan oleh Polri sebanyak 3 orang untuk membantu penyelidikan terkait dengan speedboat yang mengalami kebakaran dan menewaskan calon gubernur dan politisi dari Partai Demokrat ini. Kemudian terkait dengan pergantian siapa yang menggantikan posisi Pak Beni Laos ini, tadi Pak Rahmi Hussein selaku pengurus DPD Partai Demokrat atau ketua tim pemenang Beni Laos ini menyepakati dan telah melakukan rapat partai koalisi untuk mengusulkan istri Beni Laos yaitu Sherly Joanda akan menggantikan posisi almarhum Beni Laos. Demikian, Eva. Baik, dari Syahril kita bergeser ke Sarah Ruhendi. Sarah, bagaimana situasi terkini di RSPAD Gatot Subroto dan siapa saja yang sudah melayat ke rumah duka?
Selamat malam Eva dan juga pemirsa. Pada saat ini dari Rumah Duka RSPAD Gatot Subroto Jakarta tengah berlangsung prosesi ibadah berdoa untuk mendiang Benny Laos. Tadi kami melihat memang sejak siang hingga malam tadi sejumlah keluarga hingga pejabat publik tanah air ini datang untuk melihat Benny Laos untuk terakhir kalinya, Eva dan juga pemirsa. Tadi kami melihat ada Menteri Dalam Negeri Tino Karnavian, ada Kepala Staf Kepresidenan Muldoko, lalu Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, dan ada dari perwakilan Partai Nasdem, Hermawi Taslim selaku Sekretaris Jenderal dari Partai Nasdem. Berdasarkan tadi kami berbincang dengan tokoh-tokoh publik ini, memang mengenang sosok Benny Laos ini sebagai seseorang yang sangat ramah dan juga memiliki tekad yang besar untuk membantu rakyat kecil. Inilah yang menjadi alasan tersendiri bagi Benny Laos untuk melanjutkan, untuk maju dalam kontestasi pemilihan Gubernur Maluku Utara 2024. Selain itu juga Eva dan juga pemirsa, hingga malam ini juga kami melihat memang sejumlah kerabat dan juga keluarga sahabat daripada Benny Laos ini terus berdatangan memberikan ucapan bela sungkawa dan juga mendoakan langsung untuk mendiang Benny Laos. Selain itu Eva dan juga pemirsa, untuk kondisi dari istri dari Benny Laos, dari Shirley sendiri ini saat ini masih mengalami perawatan intensif lantaran dirinya pun turut menjadi korban akibat kebakaran yang terjadi pada hari Sabtu lalu. Memang berdasarkan informasi yang kami dapatkan, pada saat kejadian Benny Laos beserta rombongan ini tengah melakukan giat kampanye di Pulau Taliabu, di mana yang menjadi salah satu daerah pemilihan dari pemilihan Gubernur Maluku Utara 2024. Di samping itu memang dari pihak keluarga sendiri ini menyerahkan seluruh proses penyelidikan kepada pihak kepolisian Maluku Utara terkait penyebab dan juga apa saja yang menjadi faktor-faktor yang memicu dari kebakaran speedboat yang ditumpangi oleh Benny Laos dan juga rombongan. Di samping hal itu juga diketahui Benny Laos ini sempat mendapatkan perawatan insentif terlebih dahulu, Eva dan juga pemirsa, sebelum dirinya meninggal dunia di RS Bobong Pulau Taliabu. Dikabarkan memang Benny Laos ini mengalami luka bakar yang sangat serius dan juga menghirup gas bahan bakar dari speedboat. Ini kalau kita bisa melihat memang dari Benny Laos sendiri ini berada di posisi yang berbeda dengan istrinya, sehingga kondisinya sangat berbeda jauh. Kalau untuk Benny Laos sendiri ini posisinya berada di kamar bawah speedboat, yang di mana tempat itu juga dekat dengan pusat kebakaran. Di samping itu dari istrinya Benny Laos sendiri ini berada di kamar atas, yang di mana sedikit agak jauh dari pusat kebakaran. Meski demikian memang hal tersebut menimbulkan luka yang sangat parah, baik itu untuk Shirley selaku istri dari Benny Laos. Demikian Eva dan juga pemirsa, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Sarah dan Sahril untuk informasinya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.